Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing tujuh keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Persoalan kereta cepat Uwus ini bukan cuma cepat lajunya, tapi juga cepat utangnya makin meningkat. Mulai dari masalah utang yang tak tahu siapa yang harus bayar, hingga dugaan markup saat mantan Menko Polhukam Mahfud berujar. Dan Antara mengaku sedang mengkaji, Rosan minta masyarakat sabar untuk menanti. KPK mengajak buka data supaya jangan ada dusta. Kita bahas lebih dalam malam ini, pemirsa. Sudah bergabung bersama kita Direktur Eksekutif Next Indonesia, Heri Gunawan. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Heri. Selamat malam, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Saya izin ke Bang Heri dulu ya. Bang Heri, ini utang besar dan dugaan markup ini tampaknya hal yang berkaitan. Mana yang harus diselesaikan dulu, Bang? Yang perlu diselesaikan dulu itu adalah posisi pemerintah. Itu menurut saya sudah tepat yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa. Kenapa? Yang pertama itu bahwa KCIC itu kan bukan BUMN. KCIC itu adalah anak perusahaan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Nah, PSBI ini adalah anak usaha BUMN. Pertanyaannya, kalau kemudian APBN mau dilibatkan di dalam penyelesaian beban keuangan KCIC atau kereta cepat Jakarta-Bandung, itu nggak ada dasarnya. Kenapa? Karena KCIC itu adalah swasta. Itu sama aja dengan misalnya APBN digunakan untuk Sindo News misalnya atau PT Sindo. Nah, ini kan menjadi nggak logis secara tata kelola pemerintahan dalam mengelola anggaran menurut saya. Nah, karena itu menurut saya sekarang masalahnya yang paling penting itu adalah dilokalisir. Karena ini sekarang, ya karena dilokalisir itu seperti ini. Ini masalah karena PT Kereta Api Indonesia itu adalah pemegang saham terbesar di PSBI. Maka Kereta Api Indonesia ini kan sekarang sudah mulai mulai terseret-seret kasnya itu. Misalnya PT Kereta Api Indonesia harus menempatkan dana yang dia kategorikan sebagai sinking fund itu sekitar 1,7 triliun. Dana ini kan yang dibatasi penggunaannya. Jadi artinya dana ini yang digunakan sudah pasti adalah untuk KCIC, untuk kereta cepat. Kemudian secara operasional, karena kalau kita melihat di laporan tahunan ke PT KAI, itu kan ada jelas di situ berapa sih sebenarnya penumpangnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Pada tahun 2024 itu jumlahnya ada sekitar 6.050.000. Kalau kita hitung rata-rata per hari, itu sekitar 16.500 lah. Gitu. Nah, padahal targetnya adalah dia bisa mencapai skala ekonomi kalau 30.000 per hari. Nah, ini kan artinya ada baru sampai setengah nih pencapaiannya secara operasional. Baik. Kalau pendapatan operasional itu baru setengah, itu artinya perusahaan itu masih beroperasi dengan cara rugi dan disitulah kereta api harus ikut nombokin. Nanti lama-lama PT Kereta Api ini bisa terseret. Begitu dia terseret, yang kemudian terkena itu adalah layanan publik yang selama ini sudah dilayani dengan baik oleh PT Kereta Api Indonesia itu. Termasuk KRL juga ya Pak, itu banyak sekali masukan. Jangan sampai kena itu. Baik. Berikutnya ada Pak Agus Pambagio. Terima kasih banyak Pak Agus sudah bergabung juga di Dialog Sindo Prime, pengamat kebijakan publik. Pak Agus, ini begini, tentang kereta cepat Uwus ini ketika awal dibuat, apakah memang diperlukan untuk masyarakat Pak? Dari Jakarta ke Bandung, perlukah ada transportasi publik cepat untuk bisa menjembatani kebutuhan warga, Pak Agus? Ya, saya sih tidak melihat itu perlu.
Karena selain mahal kan belum perlu di Jawa. Kalau mau bikin kereta ya di pulau-pulau yang lain sesuai dengan programnya Pak Jokowi Nawacita kan. Tapi kan dibikin di situ. Ya sudah, tetapi juga kan itu sudah masuk loan sebelum Pak Jokowi. Loan itu sudah ditandatangani, loan dengan JICA Jepang. Tidak hanya kereta cepat, ya dibandel dengan beberapa program lain. Jadi ya itu harus dijalankan. Yang menjadi persoalan ketika itu dilemparkan kepada Cina, itu secara tata kelola negara agak mengerikan gitu. Itu yang kita perkarakan waktu itu. Lalu ketika diperkarakan bagaimana Pak? Apakah ada solusi untuk bisa melihat peluang yang lebih baik Pak di balik ini Pak? Ya buktinya nggak ada dibangun. Saya kan sudah ingatkan, saya sudah sampaikan di mana-mana kan, bahwa kita sudah ingatkan, saya sudah ingatkan ketika di depan Presiden. Jadi, ya, tetapi diambil juga ya sudah kan, kan saya tidak bisa melarangnya. Tapi apa yang saya sampaikan dan saya pernah tuliskan, sampaikan, itu terjadi sekarang. Kalau pembelaannya adalah ini dibangun ke Bandung dulu, hingga dikembangkan, nanti mungkin akan ke Surabaya dan lanjut ke... Itu kan desainnya Jepang begitu. Dari Manggarai, terus berhenti di Kerawang, terus di Bandung. Kenapa gitu? Karena banyak ekspatriat Jepang tinggal di Kerawang. Supaya dia bisa ke Bandung dan memang finalnya ada di Surabaya. Itu studinya dari Jepang. Itu tidak terlihat Pak dari yang sekarang ini sekarang ini Pak? Ya mana terlihat, orang sampai Tegalarang kok terlihat gimana? Kan memang tahapannya Bandung dulu, lalu baru disambung setelah lihat situasi dan seterusnya. Kan kayak MRT juga begitu kan, tidak langsung. Baik, Pak Heri, ini bicara soal bunga utang setahun 2 triliun. Dari Tiket hanya dapat 1,5 triliun, negara nombok terus. Tadi kekhawatiran dari Pak Mahfud MD adalah kalau gagal bayar, itu bisa saja seperti yang dialami Sri Lanka. Bisa melibatkan Natuna Utara. Ini sampai sejauh itu nggak sih Pak? Ya. Oh iya, itu yang ini kan selama ini kita nggak tahu perjanjiannya ya. Nah ini perjanjiannya itu, karena gini, yang kasus Sri Lanka itu kan memang tidak mampu membayar, kemudian pelabuhannya itu diakuisisi oleh Cina gitu ya. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Hukum itu menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Kan polisi kan manusia, bukan robot. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Inside Story, Selasa, pukul 8:30 malam di Sindo News TV.